Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 pada mata kuliah pengembangan bisnis yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Robi Fauzi yang mengampu mata kuliah dari pengembangan bisnis. Di sini izinkan saya sebagai kelompok 8 memberikan materi yang berkaitan dengan tugas ujian akhir semester dengan observasi pengembangan bisnis pada UMKM yang kami lakukan di rumah makan dan pemancingan Haji Romli. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dimas Wijanarko, selaku moderator yang membimbing acara ini dari awal sampai akhir. Kemudian ada Elsa Rizky Novianti selaku pemateri kedua, kemudian ada Marcella Nuraziza sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir ada Zaro Asifa sebagai pemateri yang terakhir. Di sini kami memiliki anggota sebanyak 4 orang dari kelompok 8. Untuk materi yang akan disampaikan pertama akan disampaikan oleh Elsa Rizkia Novianti yang akan membahas tentang bahan produksi dan perlengkapan yang digunakan pada rumah makan Haji Romli. Kepada Elsa, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, materi pertama yang akan kita bahas di sini ialah mengenai bahan produksi. Menurut Hanggana, bahan baku adalah suatu bahan yang berfungsi untuk menghasilkan barang jadi. Bahan tersebut akan saling terkait atau bahan produksi menjadi satu dengan barang jadi. Nah, selain itu, menurut Hanggana juga mengatakan bahwa di dalam sebuah perusahaan tidak bisa dilepaskan dari bahan baku dan bahan penolong karena kedua bahan tersebut sangat memengaruhi proses produksi hingga hasil produksi. Berdasarkan pengertian bahan baku, maka dapat dikatakan bahwa bahan baku adalah bahan utama yang ada di suatu perusahaan dan sangat dibutuhkan dalam menghasilkan atau menciptakan suatu produk. Adapun bahan produksi yang dibutuhkan pada proses produksi pada rumah makan Haji Romli antara lain ikan, ayam, bawang merah, bawang putih, beras, cabai, pengemas, gula putih dan merah, jahe, ketumbar, kunyit, minyak goreng, sayur-sayuran, serta bumbu-bumbu. Selanjutnya ada perlengkapan. Nah, peralatan dan perlengkapan dapur adalah semua perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan di dapur untuk mengolah makanan atau yang sering disebut kitchen equipment dan utensil. Nah, peralatan ini banyak sekali dijual dan beredar di pasaran. Nah, jenis dan macamnya juga sering digunakan di dapur. Nah, ada yang terbuat dari tanah liat, bambu, kayu, besi, aluminium, seng, stainless steel, atau bahkan plastik. Nah, adapun piranti kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan pada rumah makan Haji Romli ialah antara lain yang pertama ada bangunan, etalase, kompor dan gas, penggorengan, pembakaran, rice cooker, blender, nampan dan serbet, meja, kursi, gelas, sendok dan garpu, piring, serta pompa air dan kendaraan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Elsa Rizkia Novianti yang telah menjelaskan materi dari bahan produksi dan perlengkapan. Selanjutnya kita lanjutkan kepada Zaro Asifa sebagai materi kedua yang akan membahas produksi atau proses produksi dari rumah makan Haji Romli. Pada Zaro, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai produksi. Produksi merupakan suatu proses menghasilkan suatu produk, baik berupa barang atau jasa, dalam periode waktu tertentu, guna menghasilkan nilai tambah perusahaan dari menjual barang atau jasa tersebut. Adapun tujuan dari kegiatan produksi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan keuntungan yang optimal. Yang kedua, dalam lingkup lebih luas meningkatkan produksi nasional sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, menghasilkan barang setengah jadi untuk memenuhi kebutuhan produksi selanjutnya. Yang keempat, meningkatkan kegiatan ekonomi nasional. Yang kelima, meningkatkan pendapatan baik level individu maupun negara dan sebagainya.
Sebagai sebuah UMKM yang bergerak di bidang kuliner, Rumah Makan Haji Lomri memiliki alur supply chain dalam produksi yang diantaranya berupa suplai bahan baku, proses produksi, dan proses pelayanan. Nah, yang pertama ada suplai bahan baku. Suplai bahan baku merupakan proses penyediaan bahan baku terhadap produksi yang dijalankan. Kebutuhan bahan baku ini seperti yang telah dijelaskan harus dan wajib dipenuhi dengan mempertimbangkan kuantitas dan tingginya permintaan pasar agar dapat dibedakan mana yang termasuk barang dengan kebutuhan produksi tinggi dan yang biasa saja. Penyediaan bahan baku dari Rumah Makan Haji Lomri disediakan dari pembelian secara langsung dari pasar dan agen tertentu. Nah, yang kedua ada proses produksi. Proses pengolahan makanan dan minuman pada rumah makan ini dikerjakan oleh beberapa orang koki di setiap kali ada pesanan. Bahan baku yang digunakan yang diantar oleh supplier berdasarkan daftar pesanan yang telah dibuat oleh koki sebelumnya. Bahan baku yang digunakan berkualitas sehingga cita rasa masakan yang dihasilkan nantinya akan lebih nikmat. Proses pengolahan minuman dan makanan dilakukan tiap kali ada pesanan, sehingga makanan yang disajikan dalam keadaan baru dan segar. Yang terakhir ada proses pelayanan. Rumah Makan Haji Lomri berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen dan juga memberikan pelayanan secara lengkap, mulai dari memberikan tempat duduk, menyajikan menu, mengambil dan mengantar pesanan, hingga membantu pembayaran. Yang perlu diperhatikan ialah interaksi penting untuk menjaga kenyamanan tamu dan komunikasi dengan bagian dapur harus benar-benar dijaga. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih pada Zaro Asifa sebagai materi kedua yang telah menjelaskan proses produksi pada Rumah Makan Haji Romli. Selanjutnya kita lanjutkan kepada Marcella Nurazizah yang membahas mengenai promosi, penjualan, dan juga pengemasan. Kepada Marcella Nurazizah, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcella Nurazizah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengemasan. Pengemasan merupakan proses yang berkaitan dengan perancangan dan pembuatan wadah atau pembungkus suatu produk. Menurut Tejipto 2004. Pengemasan adalah kegiatan umum dalam perencanaan barang yang melibatkan penentuan desain dan pembuatan bungkus bagi suatu barang, menurut Kotler 1999. Dari kedua pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kemasan adalah suatu aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk melindungi isi produk, di mana kemasan tersebut merupakan sebuah identitas produk perusahaan. Pengemasan memiliki beberapa fungsi penting, diantaranya yang pertama swalayan, yang kedua kemakmuran konsumen, yang ketiga citra perusahaan dan merek, dan yang keempat peluang inovasi. Dalam melakukan pengemasan, pada Rumah Makan Haji Romli jarang menerima pesanan dibawa pulang, karena pemesanan langsung hanya dilakukan apabila pelanggan meminta melakukan untuk dibawa pulang. Pengemasan dilakukan dengan membungkus kertas nasi lalu dimasukkan ke dalam plastik. Selanjutnya ada promosi dan penjualan. Promosi adalah suatu komunikasi dari penjual dan pembeli yang berasal dari informasi yang tepat yang bertujuan untuk merubah sikap dan tingkah laku pembeli yang tadinya tidak mengenal menjadi mengenal sehingga menjadi pembeli dan tetap mengingat produk tersebut. Menurut Laksana 2019. Adapun dalam segi promosi strategi pemasaran Rumah Makan Haji Romli, Subang menggunakan bauran pemasaran 4P, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada harga atau price. Harga dari menu makanan yang ada pada Rumah Makan Haji Romli termasuk terjangkau karena di kisaran 10.000 sampai 100.000. Yang kedua ada tempat. Tempat usaha dari Rumah Makan Haji Romli terletak di Jalan Sarengseng Pabuaran, yang merupakan jalan alternatif bagi masyarakat Pabuaran yang akan berpergian menuju Jalan Raya Patok Besi Subang. Yang ketiga ada produk. Menu makanan dari Rumah Makan Haji Romli merupakan produk dari bahan yang berkualitas dan disajikan secara variatif dan higienis,
sehingga konsumen yang menikmati makanan dari rumah makan Haji Romli akan merasakan kepuasan dan kenikmatan yang berbeda dari rumah makan Sunda yang lain. Produk yang menjadi andalan dari rumah makan Haji Romli adalah ikan mas dan gurame bakar dengan bumbu sambal kecap yang memiliki ciri khas rumah makan Haji Romli. Selain itu, masih banyak juga menu andalan lainnya yang menjadi salah satu ciri makanan khas Sunda seperti sayuran yang serba mentah disertai bumbu kacang atau bisa disebut dengan karedok. Yang keempat ada promosi. Rumah makan Haji Romli menggunakan media promosi berupa spanduk, poster, tepatnya di depan wilayah rumah makan Haji Romli, dan juga menggunakan media online, antara lain Facebook dan WhatsApp yang menunjukkan varian menu makanan yang tersedia di rumah makan Haji Romli. Yang terakhir ada penjualan. Penjualan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan bisnisnya, untuk berkembang, dan untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang diinginkan. Kegiatan penjualan dari rumah makan Haji Romli dilakukan secara langsung, dengan rumah makan sebagai bentuk fisik tempat penjualan segala macam kuliner dengan keunggulan berada dalam lingkup pemancingan, sehingga pembeli didominasi oleh pemancing yang memesan makanan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Marcella Nur Aziza sebagai pemateri ketiga yang telah menjelaskan mengenai promosi, penjualan, dan pengemasan. Selanjutnya untuk materi yang terakhir, ini adalah pembahasan mengenai sistem keuangan atau manajemen keuangan yang ada pada rumah makan Haji Romli yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dimas Janarko di sini akan menjelaskan materi mengenai sistem keuangan yang ada pada rumah makan Haji Romli. Keuangan. Pengertian keuangan sendiri menurut Gitman tahun 2012, beliau berpendapat bahwa finance can be defined as the science and the art of managing money, yang artinya keuangan sebagai seni adalah melibatkan keahlian dan pengalaman, sedangkan sebagai ilmu yang berarti melibatkan prinsip-prinsip, konsep, teori, proporsi, dan model yang ada dalam ilmu keuangan. Sedangkan menurut Sunjaja dan Barlian tahun 2002, itu keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Keuangan berhubungan dengan proses lembaga, pasar, dan instrumen yang terlibat dalam transfer uang di antara individu maupun antara bisnis dan pemerintah. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat ditunjukkan bahwa keuangan adalah ilmu seni dalam mengelola uang yang meliputi keseluruhan usaha dan untuk mempersiapkan dalam mengatur penarikan dan penggunaan dana berdasarkan keahlian dan pengalaman, prinsip-prinsip, konsep, teori, proporsi, dan model. Kemudian ada sumber dana. Perolehan sumber dana dapat dicari dari berbagai sumber yang ada seperti dari modal, kemudian ada modal dari pinjaman, atau mungkin keduanya. Pilihan apakah menggunakan modal sendiri atau modal gabungan itu tergantung dari jumlah modal yang dibutuhkan dan kebijakan dari pemilik usaha. Pada usaha rumah makan Haji Romli, sumber dana yang didapatkan didominasi dari modal pemilik dan terus berputar dari hasil penjualan produk. Kemudian biaya kebutuhan investasi. Investasi dilakukan dalam berbagai bentuk dan digunakan untuk membeli aset-aset yang dibutuhkan usaha tersebut. Aset-aset tersebut biasanya berupa aset tetap yang dibutuhkan perusahaan mulai dari pendirian sampai dioperasikan. Berdasarkan kebutuhan investasi tersebut, penulis melakukan observasi secara langsung dan mendapatkan data-data penting pada usaha rumah makan Haji Romli yang dapat ditunjukkan pada tabel yang ada di layar Anda saat ini, yaitu aspek keuangan dari rumah makan Haji Romli. Untuk yang pertama adalah biaya tentang kebutuhan perlengkapan.
Biaya kebutuhan perlengkapan ini adalah meliputi alat, gedung, dan juga secara fisik adalah tempat untuk memproduksi, adalah kegunaannya untuk memproduksi, yang mana bahan-bahan baku itu dimanfaatkan dengan adanya alat ini. Nah, bisa dilihat, mungkin bisa di pause. Ini adalah urutan bahan-bahannya, untuk urutan kebutuhannya berupa alat bangunan, etalase kompor gas, penggorengan pembakaran, rice cooker, blender, dan lain-lain dengan biaya yang ada serta penyusutannya sekitar per tahunnya itu ada berapa, atau per penggunaannya selama mengeluarkan uang itu dapat digunakan seberapa lama. Kemudian ada di tabel yang kedua untuk aspek keuangan, ini ada bahan-bahan yang mana penunjang atau fokus utama dari penjualan adalah bahan baku inilah yang akan diproduksi untuk menciptakan sebuah produk yang baru dengan mengandalkan alat-alat dan kebutuhan barang yang tadi digunakan. Untuk bahan-bahannya sendiri seperti ada air galon, ikan, bawang merah, yang mana karena ini bahan baku, skalanya itu tidak pernah lebih dari 30 hari. Jadi penyusutannya dapat dilihat hanya sebesar 1 bulan, yang mana itu dapat habis, dapat tersisa, dan juga dapat ditambah lagi dengan stok yang baru. Kemudian tabel yang terakhir adalah laporan keuangan. Ada biaya jumlah investasi yang tadi kita sudah bahas materinya, ada biaya tetap, penyusutan bangunan, ada penyusunan etalase, penyusutan kompor dan gas, penyusutan gorengan. Dari sinilah penyusutan itu dapat dihitung dengan mengalihkan 40 juta untuk penyusutan bangunan. Itu adalah 40 juta 1/240 dengan total adalah Rp166.667. Kemudian di sini kita secara langsung saja, secara singkat dapat di-pause jika Anda ingin melihat lebih lanjut. Di sini saya langsung membahas total biaya tetap selama 1 tahun. Itu rumah makan Haji Romli menggunakan selama 1 bulan menggunakan biaya tetap sebesar Rp7.853.254. Ini hanya untuk kasarannya dari total penggunaan 1 hari. Nah, bagaimana kalau misalnya ditambah dengan biaya operasional? Biaya operasional ini ditambah juga dengan gaji karyawan, yang dimana total dalam 1 hari, ya, dalam 1 hari itu perusahaan ini menghasilkan 1.400.000 dalam 1 hari, dan kemudian dikali sebanyak 30 hari, yang mana menghasilkan Rp42 juta. Kemudian jika kita lihat penghasilan per tahun dari rumah makan Haji Romli berdasarkan bulannya itu adalah 42 juta dikali 12 bulan, maka itu dapat menghasilkan angka sebesar 504, yang dimana merupakan batas yang telah dilampaui pada batas minimum yang telah ditentukan oleh dosen pengampu. Sekian dari saya untuk penjelasan aspek keuangan dari rumah makan Haji Romli. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi kesimpulan. Kesimpulan dari materi kali ini sebagai penutup dari kelompok 8 pengembangan bisnis kelas manajemen 19C, dapat disimpulkan bahwa kegiatan UMKM tidak terlepas dari peran pengusaha yang menggunakan modalnya untuk berusaha. Dengan adanya usaha, maka dapat tercipta lapangan pekerjaan dan peluang kekayaan selama konsumen mendapatkan kepuasan dari produk yang dijual. Berdasarkan laporan pengembangan bisnis di atas, rumah makan Haji Romli memiliki dan memenuhi aspek-aspek penting dalam memenuhi syarat sebagai UMKM dengan kriteria usaha kecil dengan beranggotakan karyawan sebanyak 10 orang. Angka tersebut cukup untuk dikategorikan berada di atas usaha mikro. Dalam aspek keuangan,
Rumah Makan Haji Romli sangat memperhatikan apa yang harus menjadi nilai-nilai investasi dari perusahaan ini dengan membuktikan catatan keuangan yang absolut dan memperhatikan dengan detail keseluruhan kebutuhan, bahan, dan alat yang digunakan pada usaha ini. Sekian, terima kasih dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kesalahan dalam penyebutan kata atau kalimat yang terdapat pada presentasi kali ini. Semoga terus diberikan kesehatan baik dosen pengampu dan juga mahasiswa guna menunjang tugas ini untuk nilai UAS. Kami berharap semoga tugas ini dapat menjadikan nilai yang terbaik. Oleh karena itu, terima kasih atas perhatiannya untuk kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.